warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita ini menuju tempat yang mulia, tempat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayatnya, hadis-hadis Rasulnya, dan juga tempat untuk kita memohon atas segala problem yang sedang kita hadapi. Mudah-mudahan pagi ini seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan meneruskan ngaji putusan-putusan tertib berkaitan dengan ibadah sholat. Kita sudah selesai membahas tentang membaca ta'awuz, basmalah dan al-fatihah, betul? Atau sebelumnya masih terkait dengan doa-doa iftitah. Ta'awuz, basmalah, belum? Iftitah yang sudah ya? Belum. Ta'awuz sudah ya? Di antara pelajaran yang kita peroleh dari pembahasan tentang ta'awuz, basmalah dan al-fatihah ini adalah bahwa dalam putusan tadi membaca al-fatihah itu wajib, baik sebagai imam maupun sebagai makmum ataupun sholat sendiri. Dalam al-fatihah ini ada salah satu keutamaan yang disebutkan dalam hadis bahwa ketika Nabi SAW duduk bersama malaikat Jibril, tiba-tiba pintu langit terdengar terbuka dan Nabi diberi kemampuan mendengar. Kemudian beliau bertanya kepada malaikat Jibril, ada apa kok ada pintu di langit yang terbuka? Maka malaikat Jibril kemudian mengatakan, pintu itu tidak pernah terbuka kecuali hari ini. Kemudian turunlah dari pintu itu sesosok malaikat. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan bahwa malaikat itu tidak pernah turun kecuali hari ini. Maka malaikat itu kemudian turun menemui Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril. Kemudian memberikan kabar gembira bahwa Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada sebelum-sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya, yang mana kalau dibaca apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad ini, maka akan dikabulkan apa yang diinginkan, yaitu surat Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Jadi menurut hadis ini sahih bahwa Al-Fatihah itu memiliki keutamaan. Bisa jadi
pemisah antara pujian kepada Allah pada ayat-ayat sebelumnya dan permohonan kepada hamba setelah ayat itu. Permohonan hamba kepada Allah setelah ayat itu. Jadi sebelumnya kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Semua itu pujian kepada Allah dan Allah merespon pujian itu dengan mengatakan hambaku memujiku. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan ini antara aku dan hamba. Jadi kita menyembah dan mohon pertolongan kepada Allah. Allah ridho dengan perbuatan hambanya itu dan akan menolong hambanya yang memohon pertolongan. Setelah itu kita berdoa untuk diberikan petunjuk jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Seseorang mengatakan orang Islam ini masih mohon petunjuk, apa dia dalam keadaan sesat? Maka para ulama menjawab, ungkapan permohonan petunjuk itu ada dua makna. Satu, bukan karena orang Islam itu sesat, ya, tapi karena dia ingin memperoleh tambahan petunjuk dari sisi Allah, sehingga dia bisa menjalankan Islam ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Yang kedua, dia memohon ihdinas siratal mustaqim itu agar diteguhkan di jalan Islam, tidak keluar dari Islam. Karena suatu kerugian yang besar ketika keluar dari Islam. Jadi bukan karena orang Islam dalam keadaan tersesat sehingga selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Jadi maknanya adalah baik memohon tambahan petunjuk seperti yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi, wazidnahum huda, kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi petunjuk itu ada keniscayaan bertambah ketika seorang hamba itu istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam berbuat baik, maka dia akan memperoleh tambahan-tambahan petunjuk dari sisi Allah. Dan juga maknanya peneguhan agar selalu berada dalam Islam, karena Allah berwasiat kepada kita semua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu diantara makna dari Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam sholat kita. Sekarang kita masuk pada apa yang dibaca setelah membaca Fatihah. Ada sedikit ungkapan dari Pak Haidar, setiap perbuatan baik akan memperoleh balasannya di dunia dan di akhirat. Karena itu amal soleh apapun bentuknya tidak akan sia-sia. Nah, ini tadi yang kami sampaikan berkaitan dengan Allah langsung merespon bacaan Fatihah seorang hamba. Dalam hadis ini Allah membagi Fatihah antara dirinya dan hambanya. Qasamtus sholat baini wa baina abdi nisbain. Aku membagi sholat, maksudnya membagi sholat ini membagi surat Al-Fatihah antara aku dan hambaku menjadi dua. Wali abdi masalah, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, semuanya pujian kepada Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi masalah. Ini antara aku dan hambaku, bagi hambaku apa yang dia mohon, apa yang dia minta. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, hadza li abdi wa li abdi masalah. Ini untuk hambaku, ya, karena ini adalah doa, ya. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi membaca Fatihah itu langsung direspon oleh Allah. Ini kalau kita hayati, maka kita akan memperoleh lebih baik kehusyuan ketika membaca Al-Fatihah. Karena bacaan Fatihah kita direspon oleh Allah Ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah adalah rukun sholat karena Allah menyebut Al-Fatihah dengan kata sholat. Al-Fatihah disebut sholat karena sholat ini dibaca saat sholat, dan seorang hamba yang membaca sholat ini ketika sholat, dia
membagi bacaan Al-Fatihah dalam sholat menjadi dua, setengah untuk Allah dan setengah untuk hamba-Nya. Setengah untuk Allah ada di bagian awal, bentuknya adalah pujian untuk Allah, mulai dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin sampai Maliki yaumiddin, 3 ayat. Sementara setengahnya untuk hamba, yaitu doa memohon petunjuk agar seperti orang yang telah mendapat nikmat. Yang keempat, ada satu ayat yang dibagi dua, yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setengah untuk hamba, setengah untuk Allah. Iyyaka na'budu ini untuk Allah dan iyyaka nasta'in ini untuk hamba. Itu keterangan tentang Al-Fatihah. Baik, kita masuk pada putusan 10, 11, 12. Wa qul ba'daha, katakan setelah membaca Al-Fatihah, amin. Tsumma qra' suratan minal Qur'an. Kemudian bacalah satu surat dalam Al-Qur'an. Bisa satu surat, bisa juga beberapa ayat atau kelompok ayat. Seperti imam tadi tidak membaca satu surat, tapi membaca kelompok ayat. Pada rakaat kedua misalnya membaca surat Al-Baqarah di bagian akhir. Wa idza ja'atis sakhah, itu adalah surat Al-Baqarah di bagian akhir. Jadi pemaknaan Iqra suratan ini tidak harus selalu surat, bisa juga sebagian dari surat atau sekelompok ayat. Bitadabburi wa tartili, baca dengan diperhatikan, artinya ada penghayatan, dan baca dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Ini 3 putusan tadi berkaitan dengan amin dan bacaan surat. Apa yang jadi dasar putusan 10? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imam fa'aminu." Apabila imam membaca amin, maka kalian makmum juga membaca amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang aminnya bersamaan dengan bacaan amin para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi memang malaikat ikut sholat bersama hamba-hamba Allah. Jadi kalau kita membaca amin persis setelah walad dhalin, maka itulah kebersamaan amin kita dengan amin malaikat. Jadi tidak mendahului imam. Misalnya imam masih walad dhal, seseorang kemudian sudah amin, nah itu tidak bersama dengan malaikat. Atau mungkin sudah aminnya dari tadi, baru kemudian dia menyusul amin. Karena itu kita dengarkan secara konsentrasi bacaan walad dhalin dari awal juga, dan kita sambut dengan amin. Amin itu artinya ya Allah kabulkanlah, Allahumma stajib. Apakah keutamaan bacaan amin? Pertama, menjadi sebab terampuninya dosa apabila ucapan amin itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, sebagaimana hadis yang tadi kita baca. Idza amana al-imam fa aminu wa innahu man wafaqa ta'minu ta'minal malaikat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi ini mirip dengan puasa, keutamaan puasa. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari sisi Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, menjadi penyebab terkabulnya doa, seperti yang dijelaskan Rasulullah dalam sabdanya, "Idza shallaitum fa aqimu sufufakum." Apabila kalian sholat, maka luruskan barisan kalian. Tsumma la ya'ummakum ahadukum. Kemudian hendaklah salah seorang dari kalian menjadi imam. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam itu bertakbir, kalian bertakbir. Wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apabila imam mengucapkan
minimal mengabulkan ihdinas siratal mustaqim tadi. Kita ditambahkan petunjuk, kita diberikan keteguhan di dalam petunjuk Islam ini. Karena siratal mustaqim itu artinya Islam. Di dalam surat Yasin itu ada penjelasan alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Terus wa'buduni hadza siratum mustaqim. Jadi sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu bertahan dalam tauhid, hanya menyembah Allah satu-satunya, tidak menyekutukan Allah dalam ibadah. Jadi di sini dikatakan yujibkumullah, Allah akan kabulkan apa yang kalian mohonkan. Yang ketiga, Yahudi iri dengan adanya takmin pada kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasulullah, innal yahuda qaumun hasadun. Orang-orang Yahudi adalah kaum yang selalu iri. Wa innahum la yahsidunana ala syai'in kama yahsidunana ala salam wa ala amin. Mereka tidaklah hasad kepada kami kaum muslimin tentang sesuatu yang melebihi hasadnya mereka kepada kaum muslimin dalam hal salam dan ucapan amin. Jadi orang-orang Yahudi tidak punya ucapan amin, walaupun mereka mungkin juga berdoa mengucapkan amin, tapi tidak punya mereka tentang amin. Nah, itu tadi berkaitan dengan bacaan amin. Dalil putusan yang kedua, yaitu membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Qatadah radhiyallahu anhu, kana yaqra fi zuhri al-ulayain bi ummil kitab wa suratain wa bi rak'atain al-ukhrayain bi ummul kitab wa yusmi'un al-ayat ahyana. Adalah Nabi di salat zuhur membaca di dua rakaat pertama ummul kitab yaitu Fatihah dan surat. Untuk salat yang 4 rakaat zuhur misalnya hanya membaca surat di 2 rakaat pertama. Ini dalilnya. Dan di 2 rakaat terakhir hanya bi ummil kitab, hanya dengan membaca Fatihah. Dan kadang-kadang beliau memperdengarkan kepada kami bacaannya. Ada yang menjadikan ini sebagai dasar sholat zuhur boleh jahat. Jadi sebenarnya tidak demikian maknanya, karena ucapannya kadang-kadang bisa jadi itu bentuk pengajaran kepada para sahabat ketika Nabi mengeraskannya. Wa yutawwilu fi raka'atil ula ma la yutawwil fi raka'atil tsaniyah. Beliau memanjangkan rakaat pertama sebagaimana tidak memanjangkan rakaat kedua. Jadi sunnahnya dalam sholat itu rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Sehingga kalau mau memilih surat, jangan Al-Kautsar di rakaat pertama, kemudian Sabihis di rakaat kedua. Walaupun sholatnya tetap sah ya, tapi sunnahnya apa? Ya mestinya Sabihis di rakaat pertama, nanti Al-Kautsar di rakaat kedua. Karena sunnahnya harus lebih panjang rakaat pertama daripada rakaat kedua. Wa hakadza fil asri wa hakadza fis subhi. Begitu juga Nabi berbuat dalam sholat asar dan begitu pula dalam sholat subuh. Jadi dalam hal membaca surat untuk sholat zuhur atau sholat-sholat yang lainnya hanya di rakaat pertama dan kedua saja membaca surat. Sedangkan di rakaat ketiga atau keempat tidak membaca surat kecuali Al-Fatihah. Dan sunnahnya adalah lebih memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua, atau lebih memanjangkan 2 rakaat pertama daripada 2 rakaat berikutnya. Karena sudah pasti di 2 rakaat pertama ada Fatihah dan surat, sedangkan di 2 rakaat berikutnya hanya Fatihah, tidak ada surat.
Kemudian terkait dengan membaca surat dengan tadabbur, dengan tartil, dalilnya diambil dari Al-Quran. Dalam surat Muhammad ayat 22, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apa mereka tidak mau bertadabbur tentang Al-Quran, tentang ayat-ayatnya, surat-suratnya, atau hati mereka terkunci sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Kemudian dalam surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran itu dengan perlahan. Jadi maksudnya penuhi hak panjang pendeknya, penuhi hak hurufnya, sehingga bacaan itu terasa masuk ke dalam hati dan kemudian menjadi peneguhan keimanan seseorang. Dalam buku HPD jilid 3 halaman 554 dijelaskan bahwa berdasarkan hadis nomor 1 di atas diambil pelajaran bahwa bacaan ayat atau surat pada rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Hikmahnya adalah makmum masih energi dan bagi yang terlambat bisa mendapatkan berkat imam. Kalimat wa yusmi'unal ayat ahyanan, kadang-kadang beliau memperdengarkan kepada kami bacaan ayat, menunjukkan bahwa bacaan tersebut sir, namun kadang terdengar juga desirannya. Artinya beliau membaca dengan sir, dengan pelan, dengan menggerakkan lidahnya sehingga terkadang terdengar oleh makmumnya. Artinya beliau tidak sekedar membaca dalam hati. Jadi ini tidak bisa dijadikan dasar bahwa sholat zuhur boleh dijaharkan. Nabi terkadang memperdengarkan itu di samping untuk pengajaran, karena memang beliau ketika membaca menggerakkan bibir dan lisannya, tidak membaca dalam hati. Dalam buku HPD jilid 3 halaman 524 dijelaskan bahwa berdasarkan hadis nomor 1 di atas, ini sudah terjadi. Bagaimana hukumnya membawa mushaf saat membaca Al-Quran dalam sholat? Ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca mushaf Al-Quran saat membaca surat dalam sholat. Satu, melarangnya dengan alasan bahwa orang yang sholat sambil membawa mushaf, membolak-balik halaman mushaf, melihat mushaf dan seterusnya adalah gerakan yang terlalu banyak, padahal itu bukan bagian dari sholat. Sementara itu tidak diperlukan ketika sholat, sehingga hal ini merusak sholatnya. Dua, yaitu membencinya dengan alasan orang yang sholat sambil membawa dan membaca mushaf khawatir termasuk tasyabuh, menyerupai dengan ahli kitab yang ibadah dengan membuka buku kitabnya. Yang ketiga, membolehkan pandangan ini yang dipilih dan diberdomani mayoritas ulama dengan alasan karena Aisyah ya ummuha abduha Zakwan minal mushaf, bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah diimami oleh budaknya yang bernama Zakwan dan dia membaca dari mushaf. Jadi perbuatan sahabatnya, bukan perbuatan musuh. Memang sebaiknya ya dihafal, tapi tidak menutup kemungkinan dibolehkan karena perbuatan sahabat pernah melakukannya. Dan di belakangnya ada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Majelis Tarjih berpandangan bahwa orang yang sholat sambil membawa dan membaca mushaf tidak ada larangan, terlebih jika dibutuhkan, seperti sering ditemukan pada sholat malam ketika Ramadan yang panjang bagi seorang, khususnya imam yang khawatir terjadi kesalahan bacaan Al-Quran atau tidak hafal. Hanya saja tentu jika orang tersebut berusaha untuk menghafalkannya akan lebih utama, sehingga tidak perlu bawa Al-Quran ketika sholat atau menjadi imam. Tentu dengan syarat tidak banyak gerakan yang tidak berhubungan dengan sholat yang dapat membatalkan dan tidak terjaganya kehusuan sholat. Walaupun membawa dan membaca mushaf ketika sholat tidak ada larangannya, jangan sampai pelaksanaannya justru memberatkan atau menyusahkan. Karena Allah menjelaskan dalam firman-Nya, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah apa yang mudah bagi kalian
Mengenai pandangan di antara ulama yang membenci orang sholat sambil membaca mushaf karena khawatir termasuk tasawuf menyerupai dengan ahli kitab, merupakan pandangan yang tidak berdasar. Membaca Al-Quran terlalu jauh untuk disebut meniru ahli kitab, apalagi dibandingkan dengan seperti membaca kitab atau buku-buku lainnya. Hal ini karena membaca Al-Quran termasuk amal sholat, sementara kitab atau buku-buku lain tidak termasuk bagian sholat. Sebagaimana kita boleh membaca buku umum yang bermanfaat dan itu tidak termasuk tasawuf atau menyerupai terhadap ahli kitab. Maka membaca Al-Quran lebih layak untuk tidak disebut meniru kebiasaan orang kafir. Dikutip dari suara Muhammadiyah. Nah, apa hukumnya membaca surat setelah Al-Fatihah? Sebenarnya dalam setiap rakaat sholat bacaan Al-Fatihah sudah mencukupi, karena kewajiban membaca surat dalam setiap rakaat hanya surat Al-Fatihah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberikan penjelasan sebagai berikut: fi kulli sholatin qiraah, setiap rakaat sholat itu ada bacaan. Mama asma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam asma'nakum, apa yang Nabi perdengarkan kepada kami pun memperdengarkan kepada kalian, wahai generasi tabi'in. Wa ma ahfa minna ahfainahu, dan apa yang beliau tidak perdengarkan beliau sirkan, kami pun sirkan. Wa man qara'a bi ummil kitab faqad ajza'at anhu, siapa yang membaca hanya Al-Fatihah itu sudah mencukupi, sudah mendapat pahala. Wa man zada fa huwa afdal, yang menambah itu membaca surat lagi setelah Fatihah itu lebih utama. Jadi berdasarkan ucapan Abu Hurairah ini dapat dikatakan bahwa membaca surat itu hukumnya sunnah, ya, bukan wajib. Jadi membaca surat selain Al-Fatihah dalam rakaat pertama dan kedua itu hukumnya sekedar sunnah saja, bukan wajib. Adakah surat tertentu yang harus dibaca? Adapun bacaan apa setelah Al-Fatihah karena hal tersebut adalah sunnah saja hukumnya, maka diperbolehkan membaca surat apa saja yang dia inginkan dan memang sudah dia hafal. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Akan tetapi dalam beberapa riwayat memang ada ayat-ayat tertentu atau surat-surat tertentu yang biasa dibaca oleh Rasulullah setelah Fatihah dalam sholat. Misalnya dalam hadis riwayat Muslim, anna Rasulullah SAW qara'a fi raka'atay al-fajr qul ya ayyuhal kafirun dan wa qul huwallahu ahad. Di dalam sholat subuh biasanya Nabi di rakaat pertama baca al-kafirun, di rakaat kedua baca al-ikhlas. Berarti ada bacaan surat tertentu dalam sholat tertentu. Atau hadis lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menyebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi raka'atay al-fajr qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wallati fi ali imran ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Jadi kadang Nabi tidak hanya baca al-kafirun dan al-ikhlas dalam qobliyah subuh, kadang membaca al-baqarah 136 qulu amanna dan seterusnya. Karena membaca ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, Ali Imran 64. Jadi yang kita tahu seringkali Nabi hanya membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Tapi hadis ini menjelaskan Nabi juga kadang baca yang lainnya. Untuk sholat subuh hari Jumat misalnya, Nabi membaca As-Sajdah dan Al-Insan. Karena yaqra fil fajri bi qaf wal Qur'anil Majid. Nabi juga pernah baca di sholat subuh, tidak dijelaskan hari Jumat atau di luar hari Jumat, membaca surat Qaf. Kesimpulannya adalah diperbolehkan membaca ayat-ayat Al-Quran yang memang sudah kita hafal, atau membaca salah satu surat yang pernah dibaca oleh Rasulullah dalam sholat wajibnya setelah bacaan Al-Fatihah, seperti tertuang dalam beberapa dalil yang telah disebutkan. Jadi tidak ada larangan baca surat apa saja, tapi kalau ingin lebih khusus mengikuti Rasulullah dalam bacaan-bacaan yang beliau contohkan, maka akan lebih utama.
sekedar pilih yang dihafal, bisa jadi rakaat pertama bacaannya sama dengan rakaat kedua. Nah, bagaimana hukumnya seperti ini? Secara umum bacaan surat apa saja setelah Al-Fatihah dibolehkan karena hal tersebut adalah sunnah saja hukumnya. Maka diperbolehkan membaca surat apa saja yang diinginkan dan memang sudah dihafal. Dalilnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Diperbolehkan bagi orang yang sholat untuk membaca surat tertentu setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama, kemudian membaca surat yang sama di rakaat yang kedua. Dalil dibolehkannya praktik tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari seorang laki-laki dari Juhainah, bahwasanya ia mendengar Nabi SAW membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha atau surat Al-Zalzalah pada kedua rakaat salat subuh. Dan aku tidak tahu apakah Rasulullah SAW lupa ataukah beliau membacanya dengan sengaja. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Syekh Al-Albani rahimahullah menulis dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi halaman 50, tampaknya Nabi SAW melakukannya dengan sengaja sebagai bentuk pensyariatan hal tersebut. Jadi tidak mengapa membaca surat yang sama, tapi jangan dibiasakan. Ada baiknya membaca surat yang berbeda. Ada pula salah seorang sahabat Nabi yang membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaatnya, baru kemudian membaca surat lainnya, dikarenakan kecintaannya terhadap surat tersebut. Nah, ini agak ringan ya, karena kita semua hampir hafal surat Al-Ikhlas ya. Nah, sahabat ini di awal sebelum membaca surat lain, dia selalu baca surat Al-Ikhlas. Rakaat kedua juga begitu. Karena rajulun minal ansor yaqumuhum fi masjid Quba. Ada seorang laki Ansor mengimami para sahabat lain di masjid Quba. Wa kana kullama ibtada'a suratan yaqra'u biha lahum fi shalah mimma yaqra'u bihi ibtada'a qul huwallahu. Setiap dia akan memulai untuk membaca surat dalam satu rakaat, dia selalu mengawalinya dengan membaca surat Al-Ikhlas. Hatta yaqra'u minha sampai selesai. Tsumma yaqra'u suratan ukhra, baru setelah itu dia baca surat yang lain. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli raka'atin, dia melakukan hal itu di setiap rakaat. Maksudnya rakaat pertama dan kedua. Karena rakaat 3, 4 tidak membaca surat. Maka lamahu ashabu, maka dia ditanya oleh teman-temannya yang di makmum, innaka tabtadi'u bihadhihi surah tsumma la tara anna tujzi'uka hatta taqra bi ukhra. Anda kok selalu baca surat ini, surat Al-Ikhlas, kemudian Anda menambah dengan surat lain. Wa imma taqra biha wa imma antada. Ya, kalau kamu mau baca satu surat, ya sudah satu surat itu. Gak usah baca surat Al-Ikhlas, dan kalau sudah mau baca surat yang lain. Waqala ma ana bitarikiha in ahbabtum an ummakum bidzalika fa'al. Saya gak mau meninggalkannya, saya tetap ingin baca surat Al-Ikhlas. Kalau kalian mau saya jadi imam, ya ikuti saja, kalau tidak ya sudah. Wa in karihtum taraktukum. Wa qalu yarawna annahu min afdhalihim. Wah, para sahabat ini agak khawatir karena dia bacaannya paling baik di antara yang lain. Mereka enggak mau diimami oleh yang lainnya. Falamma atahum Nabi sallallahu alaihi wasallam ahbiru, ketika mereka menjumpai Nabi, mereka mengabarkan perihal sahabat ini. Kemudian dipanggillah sahabat itu, ditanya, ya fulan ma yang nauka antafala ma ya'muruka bi ashab. Wahai si fulan, tidak disebutkan namanya siapa, tapi dia lelaki Ansor ya. Apa yang menghalangimu untuk mengikuti nasihat teman-temanmu supaya tidak perlu baca surat Al-Ikhlas? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli raka'ah. Apa yang membuat Anda selalu membaca surat Al-Ikhlas ini di setiap rakaat? Faqala inni uhibbu. Orang itu menjawab, sahabat yang jadi imam tadi menjawab kepada Rasulullah,
saya suka wahai Rasulullah surat Al-Ikhlas. Maka kata Rasulullah, buka iya adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke dalam surga. Saya yakin Bapak Ibu juga cinta surat Al-Ikhlas. Tapi yang membedakan kita dengan sahabat tadi, dia baca surat yang lain. Memang mengawalinya dengan surat Al-Ikhlas, tapi dia baca surat yang lain. Jadi nggak ada masalah baca dua surat dalam satu rakaat. Buktinya Nabi membiarkan sahabat yang selalu ingin baca surat Al-Ikhlas. Saya kira itu ngaji kita pada pagi hari ini. Jadi intinya kita sambut amin, kita sambut walaupun dengan amin yang sesuai, sehingga bersamaan dengan aminnya malaikat. Yang kedua, di rakaat pertama dan kedua dalam sholat kita baca tambahan surat atau beberapa ayat, dan sunnahnya lebih panjang rakaat pertama daripada rakaat kedua. Yang ketiga, hendaknya kita baca dengan penuh tadabbur dan juga perlahan-lahan, tidak buru-buru, tidak cepat-cepat. Yang terakhir, tidak mengapa membawa mushaf, tapi lebih utama kalau dihafal. Dan tidak mengapa membaca surat yang sama dalam rakaat pertama maupun rakaat kedua. Kemudian yang terakhir, kita dibolehkan untuk membaca surat Al-Ikhlas dalam setiap rakaat, apalagi itu karena kecintaan kita terhadap Al-Quran, terutama surat Al-Ikhlas. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang menambahkan atau ada yang ingin bertanya? Ustaz, saya mau bertanya, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang buka mushaf dalam sholat imam. Dan setiap imam itu kan tidak semua hafalan, tidak biasanya ada yang keliru. Nah, ada salah satu imam, dia meskipun selalu buka mushaf tapi bacaannya selalu salah. Ada yang salah, Ustaz. Yang bacaan seharusnya panjang dibaca pendek, yang seharusnya pendek dibaca panjang. Terus kadang dia menambahi huruf, itu kan fatal. Bahkan di surah Al-Fatihahnya dia dibacaan iya itu kan i-nya agak panjang satu alif. Dia dibacanya iya. Jadi harusnya kan iya kan bertasdid, harus ditekan. Sedangkan dia bacanya iya. Bagaimana itu, Ustaz? Apakah seperti itu layak menjadi imam atau bagaimana? Terima kasih. Iya. Kalau itu yang terbaik dari yang ada, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau masih ada yang lebih baik dari itu, ya sebaiknya sementara yang itu meningkatkan dulu kemampuan membacanya, kemudian nanti bisa dijadwal kembali. Ya. Jadi takmir harus punya yang menyeleksi imam. Walaupun bisa jadi yang diseleksi itu lebih baik dari takmirnya, tapi setidak-tidaknya sudah tahu wah ini terdengar indah dan bagus bacaannya. Jadi bukan hanya indah dari sisi lagunya atau tampilnya, tapi benar nggak baca lainnya. Apalagi sampai ada tambahan huruf tadi, berarti kan belum baik untuk standar imamnya. Kalau ada tambahan huruf tadi, ya. Kemudian seharusnya panjang dibaca pendek atau sebaliknya. Jadi kalau tidak ada yang lebih baik dari dia, ya itulah kemampuan umat Islam sementara pada saat itu, di waktu itu, di tempat itu, maka dia boleh. Tapi kalau masih memungkinkan ada yang lain, ya, ada yang bisa lebih tepat bacanya, lebih benar, lebih baik, maka yang itu disarankan untuk belajar meningkatkan kembali kemampuan membacanya. Saya kira itu. Ada lagi? Iya, monggo. Untuk baca surat setelah Al-Fatihah itu ada yang menyarankan
tartibul surat, kan nggak dibalik. Kan Anas, kemudian yang kedua Al-Ikhlas, kan tidak sesuai urutan surat. Sebaiknya kan tartibul surat aja urut gitu. Yang surat dulu, yang kedua. Itu gimana? Ya, memang begitu. Jadi membaca berdasarkan tertib mushaf yang sudah ditetapkan dari surat pertama sampai surat 114. Tapi pernah Umar bin Khattab itu rekat pertama baca surat Al-Kahfi, rekat kedua baca surat Yusuf. Nah, mana yang lebih dulu, surat Yusuf dengan surat Al-Kahfi? Surat Yusuf dulu. Ya, artinya lebih utama tetap berdasarkan urutan mushaf itu, tapi bukan berarti terlarang. Apalagi orang yang baca hafalannya belum begitu banyak, sehingga dia sudah kadung baca yang akhir dulu kan. Kemudian bingung mau mencari surat yang setelahnya. Nah, sehingga tidak mengapa. Tapi lebih utama kalau bisa diusahakan sesuai urutan tertib mushaf itu, dan lebih utama seperti itu. Saya kira. Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi, insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang dengan gerakan-gerakan berikutnya atau putusan 13, 14 dan seterusnya. Ada sekitar 40 putusan. Mudah-mudahan dengan mempelajari sedikit demi sedikit, ya kita berusaha memperbaiki tata cara sholat kita sehingga lebih dekat dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, walaupun tidak mungkin menyamai 100%, apalagi dari sisi kehusyuan, ya. Tapi setidak-tidaknya dengan kita mempelajari ini, kita berusaha mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku. Itu setidak-tidaknya hasil yang kita akan peroleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka